teman-teman pernah lihat nggak di jalanan Jakarta ini banyak kabel-kabel yang semraut. Nah, beberapa waktu lalu kabel-kabel semraut ini, kabel fiber optik yang bergelantungan di sana sini ini memakan korban. Nah, pertanyaannya, siapa yang harus disalahkan? Bagaimana cara menangani dan apa yang harus kita lakukan supaya tidak lagi memakan korban? Selain masalah estetika, kabel semraut ini juga bukan masalah yang sepele. Saya akan membahasnya langsung dengan Pak Nirwono Joga selaku pengamat tata kota. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Kris. Apa Iya, kabar? iya. Alhamdulillah baik, Pak. Pak, Sehat. soal kabel semraut ini, gimana Bapak melihat kondisinya? Ya, Apa yang harus dilakukan? kalau kita mau bicara jujur ya, kabel-kabel yang semraut ini di lingkungan rumah kita, ya. Kemudian kalau dari rumah menuju ke sekolah, kantor, atau pasar, juga akan terlihat dengan mudah kabel-kabel itu bergelantungan di pinggir jalan ya, yaitu ada kabel listrik yang dikelola oleh PLN, kabel telepon yang dikelola oleh PT Telkom, dan ketiga adalah kabel serat optik atau fiber optik yang dikelola oleh masing-masing provider serat optik tersebut. Nah, persoalannya adalah kalau kita lihat sekarang ini, hampir sebagian besar seluruh kabel itu bergelantungan di tiang-tiang yang sebenarnya juga sudah sangat tidak layak ya, tidak kuat menahan beban kabel-kabel yang bertumpuk ya. Sehingga kalau kita lihat gelantungannya juga sudah semakin semrawut, bahkan jarak tanah dengan kabel itu bisa mencapai hanya sekitar 1,5 sampai 2 meter, yang tentu sangat membahayakan bagi pejalan kaki, pengendara yang melintas, bahkan warga yang sedang melintas di lokasi tersebut ya. Ini belum ditambah dengan kegiatan umpamanya pemeliharaan atau perbaikan jaringan utilitas tadi, kemudian kegiatan bongkar pasang trotoar ya untuk utilitas yang lain mulai dari kabel dan juga pipa. Nah, kesemrawutan ini yang menurut saya sudah sepatutnya tidak lagi dilakukan oleh Pemprov DKI, dan juga sebenarnya kota-kota di Bodetabek juga saya lihat juga sama ya. Artinya keseriusan dari pemerintah DKI Jakarta untuk membenahi jaringan utilitas harusnya sudah dilakukan, apalagi dengan kejadian kemarin, Mbak Grace ya. Iya, kalau saya lihat kan memang Jakarta, bahkan bukan Jakarta aja ya Pak, ini Iya, kabelnya semraut di mana-mana bergelantungan, iya. benar-benar berantakan gitu. Ini berarti bahaya banget dong Pak. Sangat bahaya karena begini, kabel itu Seberapa bahaya? secara teknis ya, kabel itu kan mengandung aliran listrik ya, entah itu telepon, entah itu listrik, bahkan untuk serat optik ya. Persoalannya adalah kalau kabel-kabel yang dibungkus oleh plastik tadi mengelupas ya. Kemudian ini dalam tanda petik kondisinya hujan misalnya kena air, tentu ini akan sangat berbahaya. Bahkan beberapa kasus yang kami catat juga ada pejalan kaki yang tewas tersengat aliran listrik karena Hmm. kabel-kabel utilitas tadi mengelupas dan kemudian merembet sampai ke tiang dan pedestrian atau trotoar. Ya, satu itu. Kemudian kedua, kita juga melihat banyak sekali kabel-kabel utilitas tadi menempel bangunan juga, Mbak, ya. Menempel bangunannya, ada yang menempel ke JPO juga kita lihat begitu. Terus kemudian yang tidak kalah berbahayanya, ketinggian kabel ini lambat laun justru mendekati tanah ya. Kami temukan juga kabel-kabel yang tidak lebih dari 1,5 meter tingginya dari tanah. Dan ini sangat berbahaya buat pejalan kaki juga pengendara lalu lintas. Apalagi kalau itu kita melintas di malam hari yang penerangannya tidak memadai, Mbak Grace. Dan Oke ini Pak, yang jadi persoalan. Ya, Pak, tapi kok bisa sih semeraut gini? Apa nggak ada aturan-aturan khusus gitu Pak untuk iya membuat betul. kabel-kabelnya lebih rapi, lebih enak dipandang mata dan lebih aman? Ya, harusnya ini sudah tidak menjadi apa namanya, tidak menjadi contoh penataan utilitas yang baik di Jakarta. Artinya Pemprov DKI harusnya Hmm. lebih serius lagi membenahi seluruh jaringan utilitas untuk mau memindahkan seluruh jaringan utilitas tadi ke bawah tanah atau ke bawah trotoar ya, teknisnya ya. Nah, menjadi persoalan begitu aturan hukumnya belum memaksa. Kalau di Perda nomor 8 tahun 1995 99 tentang jaringan utilitas, di situ masih dimungkinkan kabel-kabel tadi bergelantungan di atas. Itulah yang kemudian sejak 2019 ya, saya mendampingi Dinas Bina Marga untuk merevisi atau memperbarui Raperda Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang sayangnya sampai dengan per Maret 2023 kemarin itu belum mendapat persetujuan dari DPRD ya. Di mana aturan tersebut akan memaksa seluruh penyelenggara jaringan utilitas baik itu kabel ya, kabel listrik, kabel telkom, kabel fiber optik, pipa juga, pipa air bersih, pipa gas sampai pipa air limbah wajib dipindahkan ke bawah tanah khususnya di daerah di bawah trotoar. Nah, aturan itu bahkan memaksa kalau sampai masih ditemukan kabel-kabel itu bergelantungan, nanti akan ada sanksi tegas mulai dari denda sampai dengan pemutusan kabel-kabel tersebut. Nah, saat ini
Pemda belum bisa melakukan pemutusan kabel itu karena secara hukum belum ada payung hukum yang kuat. Sekarang paling terbaru hanya Peraturan Gubernur nomor 106 tahun 2019 tentang pedoman penyelenggaraan pemasangan jaringan utilitas. Jadi masih dalam tanda petik mendorong ya, mengajak, bukan mewajibkan. Kalau melihat dari Oke. kondisi yang sekarang, sudah tidak ada lagi kesempatan melihat banyak korban akibat jaringan utilitas tadi. Atas dasar keamanan dan keselamatan bagi warga, harusnya Pemprov DKI harus mempercepat pemindahan seluruh kabel ke bawah tanah, Mbak Grace. Oke, untuk proses pemindahannya ke bawah tanah sendiri nih Ya, akan memakan waktu lama atau cepat, terus prosesnya akan seperti apa nih, Pak? betul. Kalau kita baca rencana induk Marisdraf ya, rencana induk sarana jaringan utilitas terpadu ditargetkan per 2025 minimal sudah 50%. Dari catatan Oke. saya, per Maret 2023, dari 2.600 kilometer jaringan utilitas terkait dengan panjang jalan di Jakarta, baru 30%. Ya. Jadi masih ada utang 30%, 70% jaringan utilitas yang belum dipindah. Kalau dari Jakarta, 30%, ya, iya, silakan Pak. dari 30% yang sudah dipindahkan, itu baru sebagian besar di lokasi-lokasi yang sudah dilakukan revitalisasi trotoar. Contoh paling mudah misalnya daerah Senayan, ya, Sudirman Hmm. Tamrin, ya. Artinya masih daerah-daerah protokol, daerah pusat kota yang sedang dilakukan perbaikan atau revitalisasi trotoar yang kemudian diikuti dengan pemindahan kabel-kabel utilitas ke bawah tanah. Sementara lokasi yang trotoarnya belum diperbaiki atau belum direvitalisasi, kita masih melihat banyak sekali kabel-kabel tadi bergelantungan. Ya, itu kita harap dalam waktu dekat tentunya seluruh kabel-kabel yang berbahaya, terutama di jalur-jalur sibuk ya di Jakarta, sudah wajib untuk dipindahkan. Dengan atas dasar apa? Atas dasar jaminan keamanan keselamatan oleh Pemprov DKI kepada warga DKI itu sendiri, baik itu pejalan kaki, pengendara lalu lintas ya, ataupun warga yang tengah melintasi jalan atau kawasan tersebut, Mbak Grace. Jadi harus ada jaminan keamanan keselamatan. Disitulah tugas dari Pemprov DKI. Kenapa, Mbak Grace? Karena yang memberi izin, yang merencanakan, ya bahkan juga mengawasi pemasangan jaringan utilitas itu kan ada di Pemprov DKI. Ya, dalam hal ini Dinas Bina Marga yang memberikan izin pemasangan segala macam utilitas, ya kabel-kabel maupun pipa. Akibatnya, kalau ada kejadian seperti kecelakaan kemarin, maka Pemprov DKI termasuk juga Dinas Bina Marga harus bertanggung jawab, di mana mereka juga bisa menuntut pemilik serat kabel atau fiber optik ya, maupun juga kontraktor pelaksana untuk diminta pertanggungjawaban, bahkan sanksi yang tegas. Apa sanksi yang tegas? Misal sampai dengan pemutusan hubungan kerja, artinya kontraktor tadi tidak boleh lagi melaksanakan pembangunan. Pemilik serat optik dicabut izinnya misalnya, kalau tidak mau bertanggung jawab misalnya ya. Sampai dengan kalau dalam tanda petik tidak mau bertanggung jawab penuh, bisa melibatkan pihak kepolisian untuk mengambil tindakan tegas, dalam tanda petik tentunya adalah tindakan pidana. Karena apa? Akibat kelalaian mereka membahayakan keselamatan warga. Jadi ini menurut saya yang harus diambil penuh peran dari Pemprov DKI. Oke, berarti Pak masalahnya ini bukan hanya di kabelnya aja ya, tapi juga Ya, dalam mengurusi trotoar karena akan ditanamkan kabel-kabel itu di bawah trotoar. Seperti itu ya, Pak. iya, iya, betul Mbak Grace. Lebih tepatnya seperti itu ya, Pak ya. Iya, iya, Dan tadi saya menyoroti perkataan dari Pak Nirwono terkait dengan ada beberapa pihak-pihak yang harus bekerja sama dengan pihak Bina Marga dan pihak terkait ini terkait dengan penanaman iya, kabel tersebut. iya, Sejauh ini Bapak lihat apakah peraturan tersebut dipatuhi atau iya, bagaimana ini kita melihatnya? iya, betul. Sejak tahun 2019 misalnya, Dinas Bina Marga masih berpegangan terhadap Peraturan Gubernur nomor 106 tahun 2019 tentang pedoman penyelenggaraan pemasangan jaringan utilitas, di mana isinya lebih kepada rekomendasi mendorong provider penyedia jasa utilitas ya, kabel listrik, telepon dan fiber optik tadi untuk dipindahkan ke bawah. Persoalannya mereka masih merasa keberatan ya, karena secara teknis Kenapa kan masih begitu, Pak? ada. Ya, pertama Hmm. tidak ada sanksinya ya. Jadi kalau mereka mau dipindah ke atas ke bawah nggak ada sanksi. Sementara pemindahan tadi dikenakan oleh biaya mereka sendiri. Ya, jadi pemindahan itu mereka wajib membayar sendiri, dipindahkan sendiri. Sementara dalam tanda petik tadi mereka
masih istilahnya bertahan tetap di atas, itu tidak ada sanksi hukumnya. Oke, Karena berarti seluruh sesuai, perusahaan-perusahaan ini memang harus membiayai sendiri untuk ketika akan memindahkan ke bawah iya, tanah, begitu ya, Pak ya? betul sekali. Nah, sementara Oke, karena masih peraturan gubernur, secara hukum tidak kuat, ya. oke. Oleh karena itu yang tadi saya dorong, perlu segera percepatan DPRD mensahkan Raperda Sarana Jaringan Utilitas Terpadu. Di dalam pasal-pasalnya adalah kewajiban, di situ disebutkan kewajiban seluruh penyedia jasa utilitas untuk memindahkan ke bawah tanah, dalam hal ini di bawah trotoar, atas biaya sendiri, bahkan ada sanksinya. Jika dalam waktu sekian tahun tidak ada upaya pemindahan, Pemprov DKI berhak untuk memotong atau memutus kabel tersebut. Di sini tegas aturannya, sehingga kalau umpamanya masih ada nanti provider atau penyedia jasa utilitas membandel tidak mau memindahkan, maka dengan terpaksa kabel-kabel tadi diputus. Sementara kalau Oke. sekarang belum bisa, Mbak Grace, karena secara hukum tidak Aturannya kuat, ya, wadahnya aturannya belum belum betul. betul, sehingga mereka masih justru bisa menuntut balik kalau kabel-kabel mereka diputus karena secara hukum tidak didukung aturan yang kuat. Nah, tetapi Oh, lepas dari itu semua nih, Mbak Grace, dengan ya. adanya kejadian kasus kemarin, ya, terus kemudian kalau kita mau lihat jaringan utilitas kita kabel-kabelnya bergelantungan dengan kondisi yang sangat membahayakan sebenarnya, harusnya melihat kondisi yang berbahaya ini, Pemprov DKI harus mengambil tindakan tegas untuk memaksa memindahkan. Karena apa? Satu, Pemda DKI kan bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan warganya, ya. Sementara kabel-kabel tadi ada di ruang publik yang notabene merupakan tanggung jawab dari Pemprov DKI. Betul. Atas dasar itu harusnya Pemprov DKI bisa segera mewajibkan seluruh penyedia jasa utilitas untuk memindahkan, sehingga kalau ada kejadian dan sebagainya itu mereka tidak memindahkan, maka penyedia jasa wajib untuk bertanggung jawab penuh, ya. Karena dalam kasus yang kemarin ini saya lihat sekali bahwa penyedia jasa dan kontraktor seakan-akan lepas tangan, ya. Pemprov DKI juga tidak langsung mau bertanggung jawab. Disinilah yang saya harapkan Pemprov DKI mengambil tanggung jawab tersebut karena ini tanggung jawab keamanan keselamatan warga. Kan kita tidak pernah tahu siapa, karena berbahaya buat siapapun loh ya. Tidak ada jaminan istilahnya ada keamanan keselamatan di ruang publik tadi. Dengan kondisi kabel yang sangat berbahaya itu, tindakan tegas menurut saya harus diambil sebelum jatuh korban lagi. Ya, ini menurut saya sudah tidak bisa Urgensinya tinggi ya, Pak ya. sangat urgensi tinggi. Masa kita harus menunggu korban lagi dengan kondisi kabel-kabel yang sangat membahayakan di lapangan ya, dengan gelantungan, kabel terkelupas, kabel berdempetan dengan JPO dan dengan bangunan sehingga sangat tidak layak dan tidak aman bagi warga. Ini yang menurut Oke. saya harusnya menjadi momentum ya untuk segera melakukan pembenahan besar-besaran dengan tindakan yang tegas dan juga sanksi yang tegas. Artinya kalau sampai ada penyedia jasa yang menolak ya, kemudian terjadi kecelakaan, maka pemerintah DKI bisa menuntut balik si penyedia jasa tadi dengan tegas. Kira-kira Ya, itu. Pak. Iya, Pak. Apa kecelakaan yang paling buruk, Pak, yang bisa ditimbulkan dari masalah kabel semraut ini? Tadi kan juga membahayakan para pejalan kaki seperti itu Ya, kalau kabelnya sudah ya, mulai turun. Tapi kalau yang masih di atas, apakah ini juga bisa menimbulkan kebakaran hebat atau ya. bagaimana, Pak? Ada 3 yang kita temukan ya. Yang Oke. pertama, kabel-kabel terutama listrik terutama ya Hmm. yang dekat dengan pemukiman padat ya, seperti kasus di Tambora minggu lalu misalnya ya. Jangan lupa lebih dari 75% kebakaran di pemukiman padat itu disebabkan oleh hubungan arus pendek ya. Nah, kalau kita lihat kondisinya jaringan kabel-kabel mereka di pemukiman padat itu sangat berbahaya. Ya, tumpang tindihnya sudah tidak bisa diberikan ruang ya intinya ya, sehingga sangat berbahaya kalau itu dibiarkan ya. Kembali lagi itu kita bicara soal keamanan keselamatan warga. Satu itu. Kedua, kabel-kabel yang tumpang tindih tadi dalam tanda petik kalau menempel bangunan, menempel JPO ya, tentu ini kan akan menimbulkan ancaman bahaya bagi pemilik bangunan atau para penyeberang di JPO misalnya ya. Kalau umpamanya terutama pada saat musim hujan misalnya ya. Dengan kondisi seperti itu dan kita tentu tidak berharap ada kabel yang mengelupas saja misalnya Mbak Grace ya. Ya. Itu baru di atas istilahnya sehingga ini sangat berbahaya bagi pemilik bangunan maupun pejalan kaki yang kebetulan melintas di situ. Yang ketiga yang tidak kalah penting, dengan kabel-kabel yang bergantungan di atas tadi, dengan beban yang kita lihat sudah mulai tidak layak tadi, tentu kedepannya sangat berbahaya bagi siapapun yang melintas di kawasan itu. Ya, tidak ada jaminan sedikit pun ya terhadap keamanan fasilitas publik tersebut dan keselamatan warga.
yang melintas di kawasan itu baik berjalan kaki atau naik berkendara. Ini yang menurut saya tindakan tadi diambil atas dasar keamanan dan keselamatan. Mencegah ya, lebih baik mencegah daripada kita membiarkan Mengobati ya. kabel-kabel. Iya, daripada Iya. membiarkan kabel-kabel tadi sampai menimbulkan korban lagi, Mbak Grace. Itu menurut saya Oke. pertimbangan yang tidak bisa ditawar lagi ya. Artinya ya, kalau tadi saya katakan sampai dengan masih ada penyedia jasa yang menolak memindahkan kabel utilitasnya tadi, listrik, telepon, dan serat optik atau fiber optik ke bawah tanah, maka pastikan kalau ada kejadian di lokasi tersebut, mereka mau bertanggung jawab penuh. Oke, Pak, tapi seberapa Ya, signifikan perbedaannya ketika kita memindahkan kabel-kabel ya, ini ke bawah tanah? Dan ya. bagaimana Kalau perawatannya? dalam rencana induk sarana jaring utilitas terpadu, gambaran umumnya seperti ini. Umpamanya begini, lebar trotoar 3 meter ya misalnya. Dengan lebar trotoar 3 meter, saluran air itu ada di tengah-tengah, itu lebarnya 1 meter diameternya. Nah, sementara di kiri kanannya masih ada ruang 1 meter kiri, 1 meter kanan ya. Nah, itu dibagi. Sebelah kiri khusus untuk jaringan kabel dengan susunan jaringan kabel listrik, kemudian telepon, kemudian baru serat optik atau fiber optik. Di sebelah kanan itu perpipaan. Ada yang pipa air bersih, ada pipa gas, dan juga pipa air limbah. Dengan pembedaan seperti itu, kalau ada perbaikan, pemeliharaan jaringan, atau penambahan jaringan di lokasi tersebut, petugas tinggal masuk ke bawah, Mbak, guys. Ya, Oke. jadi kayak disusun kayak lemari gitu ya. Ya, Jadi dia betul. masuk ke bawah, lemari mana bagian listrik, mana bagian telepon, mana bagian serat optik, mereka tinggal memasukkan kabel-kabel itu di bawah. Akibatnya sudah tidak akan ada lagi pembongkaran trotoar di atas, gitu kan? Tidak perlu lagi pembongkaran. Kemudian kedua, dengan adanya semua di bawah, maka otomatis keamanan pejalan kaki, orang yang melintas di situ dapat lebih terjamin. Karena tidak ada lagi jaringan utilitas yang nongol, baik itu di trotoar, apalagi di atas trotoar. Jadi Oke, untuk jangka panjang akan lebih bagus. untuk biayanya sendiri, Pak, Ya, siapa yang lebih hemat, yang ya, lebih menghemat biaya begitu? ya. Kalau bicara hemat, hemat jangka pendek atau jangka panjang pertanyaannya, gitu kan? Nah, Kalau kondisi menarik yang nih. sekarang ya jangka pendek tentu jauh lebih murah yang di atas. Karena apa? Mereka tinggal memasang tiang-tiang, ya. Tiang-tiang Hmm. dipasang, kemudian kabel tinggal ditarik, dipasang selesai mereka. Dan itu perlu dicatat tidak ada biaya pemeliharaan semua di atas itu. Kalau kabelnya rusak tinggal ganti, istilahnya begitu, ya. Oke. Sehingga mereka tidak ada beban pemeliharaan di atas. Sementara kalau di bawah diperlukan semacam box khusus di bawah ya yang disediakan oleh Pemprov DKI nanti. Kemudian ini yang akan disewakan kepada provider dengan biaya restribusi per kilometer. Oh, oke. Aturannya begitu. Jadi kalau per kilometer berapa nih restribusinya? Kemudian Berapa akan kira-kira, Pak? Harganya itu berapa yang ini, Pak? kemarin masih dalam perdebatan di DPRD dengan Dinas Bina Marga, ya. Karena begini yang jadi perdebatan, per kilometernya itu tahun ini atau jangka waktu 20 tahun, Mbak Grace. Karena Ya, kalau sedang kita masih bicara disusun ya. betul, karena kalau dalam sebuah perda itu kan berlakunya bisa 20 tahunan. Betul. Nah, kalau harga per kilometernya tahun ini dengan 20 tahun lagi pasti berbeda. Ini Hmm. yang kemudian kemarin masih deadlock, berapa apakah perlu mencantumkan rupiah di dalam perda tersebut atau cukup ada rumusnya. Oke. Sehingga Kemarin kalau ada DPRD bilang berapa, Pak? secara teknis belum Belum. ketemu angkanya itu karena Oke. yang mau dihitung tadi per kilometernya atau tahunnya kan berbeda. Ya. Kalau dia pukul flat umpamanya 1 juta per kilometer gitu selama 20 tahun menjadi 20 juta itu lebih murah Betul, gitu kan. betul. Tapi Tergerus jangan inflasi lupa, juga, Pak. nah kalau ada inflasi siapa yang nanggung Betul, misalnya kan? betul, Karena ini betul, betul. biaya pemeliharaan, perawatan dan penggantian kabel itu harus mandiri, jangan sampai membebani APBD. Sehingga kalau Hmm. ada restribusinya jelas, pemeliharaan perbaikan utilitasnya tadi tetap dapat menggunakan uang tersebut. Nah, itu Oke. yang kemarin sedang dibahas. Jadi angka belum bisa, tetapi yang jadi kesepakatan adalah seluruh provider dalam tanda petik sepakat untuk dipindahkan ke bawah. Ya, karena secara teknis dalam jangka panjang mereka tidak perlu lagi bongkar pasang trotoar seperti sekarang. Mereka tinggal masuk, masang kabel, selesai. Kalau sekarang kan dibongkar, dipasang, tutup lagi, gitu kan? Jadi ada 3 kali pekerjaan bagi mereka itu justru menjadi beban. Nah, diharapkan Oke. dengan adanya nanti SJUT, sarana jaring utilitas terpadu tadi, mereka cukup membawa kabelnya atau cukup membawa pipa untuk ditanamkan di bawah di ruang yang sudah disediakan tadi, Mbak Grace. Jadi jangka panjangnya Oke. itu. Nah, pilot project yang pertama akan digunakan itu nanti di IKN, ya, dengan
multi tunnel utilitas namanya. Iya. Nah, ini yang kita harapkan sebelum di IKN ada, harusnya Jakarta juga sudah bisa mulai, karena tidak ada alasan bagi Jakarta tidak segera mulai. Karena Nah, kotanya kita sudah ada ya Pak ya. sudah ada, biaya Betul. juga sebenarnya tidak mahal-mahal juga. Karena apa? Karena pada saat kegiatan revitalisasi yang sedang digalakkan oleh Pemprov DKI, mumpung trotoarnya lagi dibongkar ini kan, mestinya pada saat itu dilakukan perbaikan saluran air dan utilitas sekaligus, Mbak Grace. Oke. Gitu. Jadi kuncinya sekarang segera umumkan Dinas Bina Marga tahun depan misalnya 2024 itu jalan mana saja yang trotoarnya akan diperbaiki. Segera informasikan kepada penyedia jasa yang ada di jalan itu untuk sama-sama memindahkan kabel dan pipa ke bawah tanah saat revitalisasi trotoar tadi, Mbak. Itu kuncinya. Jadi sambil menunggu Oke. aturan, sebenarnya kita bisa jalan dengan kerjasama tadi ya. Artinya saat dibongkar trotoarnya kan semua dibongkar tuh sekalian ya. Ya sekalian aja saluran air utilitasnya dibangun. Sehingga kita Oke. bisa membangun secara serentak nanti. Oke, Pak, yang bikin saya penasaran Ya, tadi sebelum saya lupa nih Pak ya, pertanyaannya. Haris. Seberapa lama ini Pak untuk memindahkan? Tadi sebetulnya Bapak sudah singgung sedikit, tapi Ya, saya mau memastikan kembali seberapa lama untuk memindahkan yang di bagian atas tadi kabel-kabel bagian atas ke bagian bawah Pak. Karena kan ada proses dari mulai dari trotoar terlebih dahulu memindahkan ya, pipa seperti itu. ya. Apakah ini juga yang menjadi pertimbangan mereka kenapa jadi ribet, nggak mau ribet karena lama begitu? Yang jadi persoalan, yang pertama, karena belum ada rencana induk jaringan utilitas terpadu tadi, Mbak Grace. Ya, Oke, jadi begini, baik. harusnya dengan adanya rencana induk, kan ini terbagi macam-macam, Mbak. Trotoar itu bagian dinas bina marga, saluran air itu ternyata di bawah dinas sumber daya air. Hmm. Sementara utilitasnya terbagi sesuai dengan kepemilikan. Listrik dengan PLN, telepon dengan Telkom, serat optik dengan penyedia serat optik misalnya. Air bersih dengan PAM, gas dengan PGN, air limbah dengan Palija. Nah, mengkoordinir ini kan hanya bisa kalau kita punya rencana induk. Karena dengan rencana induk kita bisa bilang, tahun depan kita akan merevitalisasi jalan ini, gitu kan? Disitulah masuk program perbaikan trotoar, program rehabilitasi saluran air, program pemindahan jaringan utilitas. Oke. Keroyokan dikerjakannya. Jadi biayanya jadi murah kan. Kalau keroyokan kan berarti pada saat pembangunan semua dibongkar bersama, pembangunannya bersama jauh lebih murah. Nah, Oke. itu yang kita harapkan dalam waktu dekat tadi segera dilakukan koordinasi antar pihak terkait tadi, ya, trotoar, saluran air, dan jaringan utilitas. Nah, dengan adanya nanti payung hukum, maka semua pihak tidak boleh lagi dalam tanda petik menolak. Karena di situ sudah ada sanksinya, sudah ada restribusinya, bahkan sudah ada nanti rencana induknya. Mereka dipaksa dalam tanda petik mengikuti aturan tersebut, Mbak Grace. Nah, kalau itu jadi, skenarionya tahun 2030 kita berharap sudah tidak akan ada lagi kabel-kabel bergelantungan di wajah Jakarta. Oke, oke. Tentu saja Gitu. ini kita harapkan bersama ya Pak, agar Ya, semuanya sebenarnya ini bisa. bisa. Agar Ya, aturannya dulu ya Pak, yang menjadi iya, wadahnya ini dibentuk, baru kemudian semua pihak bisa bekerja sama seperti yang tadi Pak Dirmo sampaikan. iya, Pak, pertanyaan terakhir saya nih Pak, iya, Mbak Grace. apa yang harus diantisipasi oleh warga kalau rumahnya ataupun ketika melewati kabel-kabel semraut ini agar tidak membahayakan jiwa masing-masing Ya, pribadi? yang pertama, segera laporkan kalau kabel-kabel tadi itu dalam kondisi berbahaya, ya. Jangan sekali-kali melakukan perbaikan sendiri, Mbak. Oke, Misal, nih ada kabel yang bergelantungan hampir dekat tanah ya, misalnya. Jangan berinisiatif untuk mengikat, umpamanya ya, mengikat ah, sendiri dengan kan sering kita lihat banyak kabel-kabel itu berpencar gitu ya. Terus kemudian betul. kita inisiatif mau mengikat, jangan sekali-sekali karena kita tidak tahu kabel itu mengelupas apa tidak. Satu, kabel itu punya tegangan tinggi atau tidak dan Hmm. berbahaya atau tidak, gitu kan? Oleh karena itu harus laporkan kepada pemerintah daerah terdekat. Karena apa? Karena izinnya kan mereka yang memberikan. Jadi mereka tahu persis kabel di situ milik siapa dan kemana mereka harus melaporkan untuk berkoordinasi. Setelah itu, Hmm. baru pihak terkait tadi yang harus melakukan perbaikan. Karena apa? Perbaikan utilitas itu hanya orang-orang yang profesional di bidangnya yang bisa melakukan. Ya, karena Oke. itu kita bicara kepada aset yang dalam tanda petik berbahaya. Ya, oleh karena itu, tentu yang bisa dilakukan oleh warga, pertama saya hati-hati segera laporkan kalau ditemukan kabel atau gantungan kabel yang bergelantungan membahayakan buat lingkungan ataupun rumah mereka. Itu nomor satu itu, Mbak Grace.
Oke, baik Pak Nirwono, sudah lengkap sekali penjelasannya. Ternyata masalah Ya, kabel semraut ini bukan hanya kabel yang bergelantungan menjuntai di langit-langit begitu kita bisa iya, katakan, tapi juga ada banyak faktor, multifaktor di sini tadi, mulai dari pihak bagian trotoar seperti iya. itu, pipa bawah air dan semacamnya. Tentu kita harapkan pemerintah segera merealisasikan seperti yang Pak Nirwono katakan, ada aturan yang menaungi agar semuanya bisa lebih rapi. Begitu ya Pak? Siap, ya. Oke, Pak Nirwono terima kasih sudah Sama-sama, bergabung bersama Grace. kami. Semoga Ya, manfaat ya. semoga bermanfaat, pasti Ya, bermanfaat, Pak. ya, Terima terima kasih, Pak kasih. Nirwono. Ya, Sampai terima berjumpa kasih. kembali.